Tribun di 2014 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar untuk pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi dalam keperawatan disebut juga dengan komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat pada saat melakukan intervensi keperawatan dan harus mampu memberikan hasil terapi bagi proses penyembuhan pasien. Oleh karenanya, seorang perawat harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aplikatif komunikasi terapeutik agar kebutuhan dan kepuasan pasien dapat terpenuhi. Komunikasi dengan pasien tidak sadar merupakan suatu komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi khusus atau terapeutik. Dikarenakan fungsi sensorik dan motorik pasien mengalami penurunan, sehingga seringkali stimulus dari luar tidak dapat diterima klien dan klien tidak dapat merespon kembali stimulus tersebut. Pada pasien tidak sadar diri ini, pada dasarnya pasien tidak responsif. Mereka masih dalam menerima rangsangan dan pendengaran dianggap sebagai sensasi terakhir yang hilang. Faktor ini yang menjadi pertimbangan mengapa perawat tetap harus berkomunikasi pada klien tidak sadar sekalipun. Menurut PASAQ pada 2010, komunikasi dengan klien dalam proses keperawatan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengendalikan perilaku. Pada klien yang tidak sadar, karakteristik pasien ini adalah tidak memiliki respon dan klien tidak ada perilaku. Jadi, komunikasi dengan pasien ini tidak berfungsi sebagai pengendali perilaku. Secara tepatnya, pasien hanya memiliki satu perilaku, yaitu pasien hanya berbaring, imobilitas, dan tidak melakukan suatu gerakan yang berarti. Kedua, perkembangan motivasi. Pasien tidak sadar terganggu pada fungsi utama mempertahankan kesadaran, tapi klien masih dapat merasakan rangsangan pada pendengarannya. Perawat dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi yang berfungsi untuk pengembangan motivasi pada klien. Motivasinya adalah pendorong pada setiap klien, kekuatan dari klien untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sedang ia alami. 3. Pengungkapan emosional. Pada pasien tidak sadar, pengungkapan emosional klien tidak ada. Sebaliknya, perawat dapat melakukannya terhadap klien. Perawat dapat berinteraksi dengan klien, perawat dapat mengungkapkan kegembiraan, kepuasan terhadap peningkatan yang terjadi, dan semua hal positif yang dapat perawat katakan pada klien. Terakhir, informasi. Fungsi ini sangat lekat dengan asuhan keperawatan pada proses keperawatan yang akan kita lakukan. Setiap prosedur di dalam keperawatan harus dikomunikasikan untuk menginformasikan pada klien karena itu merupakan hak klien. Sekian apa yang dapat saya jelaskan tentang fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.